Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalan pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan Yesus masih berikan pada kami. Saat ini kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Tuhan Yesus memberikan penerangan melalui Roh Kudus kepada para pendengar daripada firman Allah ini, supaya kami semua memahami firman Allah, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukannya dengan baik. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini: karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari Kamis ini adalah iman dan harta kekayaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, iman sangat diperlukan untuk mengatasi harta kekayaan, agar harta kekayaan tidak mengatur kehidupan kita atau kehidupan manusia. Rasul Paulus dia menjelaskan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Dia mengatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai dengan iman dan rasa cukup memberi keuntungan besar. Mengapa? Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia pada waktu kita lahir, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar dari dunia pada waktu kita meninggal dunia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kata firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, karena memang akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jelas ketamakan terhadap harta kekayaan membuat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Iman yang benar membuat manusia tidak diatur oleh harta kekayaan duniawi ini. Karena itu, iman yang benar akan melepaskan kita dari ikatan harta kekayaan duniawi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus tidak melarang manusia memiliki harta kekayaan. Karena banyak juga hamba-hamba Tuhan dan penyanyi lama, bahkan penyanyi baru yang memang kaya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus telah berjanji akan memberikan harta kekayaan bagi manusia yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Itu dijelaskan dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Namun salah besar bila mana manusia tamak akan harta kekayaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam mengatasi persoalan harta kekayaan yang dijelaskan oleh Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita lihat di dalam Matius 6 ayat 21, harta kekayaan berhubungan erat dengan hati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan pernyataan ini jelas kita akan menyadari bahwa perlu kita memiliki harta, sebab itu menyangkut hati kita. Persoalannya hanyalah pada harta apa yang kita harus milikinya. Seperti misalnya bunga matahari akan mengikuti matahari, demikian juga hati kita akan mengikuti harta kekayaan kita di dunia ini.
Karena itu, kalau kita hanya menyimpan harta di atas bumi, maka hati kita juga akan condong kepada perkara-perkara duniawi. Itulah sebabnya, sebaliknya, kalau harta kita tersimpan di surga dengan iman, maka hati kita pun akan menuju ke surga yang kekal. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, Paulus menjelaskan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas. Carilah perkara-perkara surgawi, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara di bumi ini. Itulah sebabnya seorang kaya, pemuda yang kaya datang pada Kristus. Pada waktu Kristus suruh menjual harta kekayaannya, dia tidak mau dan dia pulang dengan sedih. Akhirnya dia tidak mendapatkan harta surgawi. Nah, yang kedua, harta kekayaan berhubungan erat dengan mata. Itu dijelaskan dalam ayat Matius 6 ayat 20-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jikalau hati kita sudah terikat dengan harta duniawi, maka pandangan kita atau mata kita juga akan tertarik ke sana. Ingatlah bagaimana hati istri Lot yang terikat dengan harta bendanya yang berada di Sodom. Sebab itu ia menoleh untuk melihat ke Sodom. Dia menoleh ke belakang untuk memikirkan harta duniawi. Meskipun dia sudah ada peringatan dari Tuhan, supaya jangan menoleh sehingga ia menjadi tiang garam. Dia lupa bahwa harta di surga lebih penting daripada harta di dunia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita memikirkan hal-hal yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita dengan mata iman. Nah, bukankah ini fakta yang nyata dalam dunia kita yang makin materialistis? Banyak perbuatan dosa terjadi oleh karena hati yang materialistis. Sebaliknya, kalau hati kita terikat dengan harta surgawi, dengan iman, maka mata atau pandangan iman kita akan tertuju ke surga yang kekal. Yang ketiga, harta kekayaan berhubungan erat dengan Tuhan. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kalau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya, bertuhankan Allah faktanya adalah tubuh melayani Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Atau Allah menjadi Tuhan kita. Bertuhankan Mammon faktanya adalah tubuh melayani Mammon, kekayaan atau uang menjadi tuannya. Kita menjadi hambanya uang. Jikalau seseorang mengasihi uang dan berharap kepada kekayaannya, maka ia akan menjadi sombong. Dan itulah sebabnya, itulah praktek dalam hidup sebagaimana juga kata firman Allah. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada kekayaan, melainkan berharap pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita ingin nikmati bersama dengan Allah. Marilah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita beriman dengan sungguh-sungguh pada Kristus, maka harta kekayaan akan datang. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya kalau kita beriman dan bekerja, berusaha, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Jikalau selama kami tinggal di dunia ini, kami lebih memikirkan harta kekayaan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami beriman kepada Kristus yang empunya surga
dan dunia ini. Sehingga kami hidup penuh dengan kerohanian, bukan hidup penuh dengan keduniawian. Ampuni dosa kami Tuhan, dan tolong kami Tuhan supaya kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.